nama saya Sakari Anja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Devina Jasafobia. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu litosfer, kemudian lapisan bumi, lapisan dari litosfer itu sendiri, kemudian permukaan bumi, dan yang terakhir ada batuan penyusun litosfer. Langsung aja masuk ke bagian litosfer. Oke. Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu dari kata litos yang artinya batuan dan sekarang artinya lapisan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya litosfer itu merupakan lapisan bumi yang paling keluar dan berbentuk batuan. Kemudian litosfer itu terbentuk karena ada dua tenaga, yaitu pertama ada tenaga eksogen dan yang kedua ada tenaga endogen. Langsung aja kita masuk ke lapisan bumi. Di sini lapisan bumi yang pertama yaitu ada kerak bumi. Kerak bumi itu merupakan tempat kehidupan manusia, di mana memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun atas dua lapisan, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kemudian masuk ke bagian mantel atau selubung bumi. Mantel atau selubung bumi ini merupakan lapisan terbesar di bawah kerak bumi dan memiliki ketebalan sekitar 2.900 km. Kemudian masuk ke bagian inti bumi. Inti bumi ini tersusun dari material besi dan nikel dan memiliki ketebalan sekitar 2.900 hingga 6.378 km. Sekarang masuk ke bagian lapisan litosfer itu sendiri yang akan dibacakan oleh Aziza. Oke, sekarang masuk di lapisan litosfer. Nah, di bagian lapisan litosfer ini memiliki dua macam, yaitu pertama ada lapisan sial dan lapisan simak. Pertama saya akan menjelaskan lapisan sial. Dan sial merupakan lapisan yang terdapat logam, silium dan aluminium dan memiliki senyawa SiO2 dan Al203. Pada lapisan ini terdapat batuan sedimen andesit, granit andesit dan memiliki batuan lain yang ada di atas datar benua. Nah, lapisan sial merupakan lapisan yang bersifat padat dan berbatu. Dan pada litosfer ini memiliki dua bagian, yaitu pertama ada kerak benua. Pada kerak benua ini merupakan benda padat yang memiliki batuan granit di atas dan batuan buku di bawah. Lalu yang kedua ada kerak samudra yang memiliki endapan laut di atas, batuan vulkanik di bawah, dan yang di bawah lagi ada batuan gabbro dan kridolit. Biasanya lapisan ini ada di dasar samudra. Lalu kedua ada lapisan simak yang memiliki logam, silium dan magnesium. Nah, dan memiliki senyawa SiO2 dan Ng kosong. Pada lapisan ini bisa dibandingkan dengan lapisan sial itu lebih berat daripada pada lapisan simak itu bisa dibilang lebih berat daripada lapisan sial karena bersifat dan mengandung besi dan magnesium. Lapisan ini bersifat elastis dan memiliki ketebalan 65 km. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permukaan bumi itu sendiri. Yang pertama ada tenaga endogen yang akan dibacakan oleh Hansa. Untuk peristiwa yang terjadi akibat tenaga endogen antara lain ada gempa bumi dan gunung meletus. Tenaga endogen terbagi menjadi dua, yaitu ada tektonisme dan vulkanisme. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme itu yaitu pergeseran kerak bumi dari porosnya yang mengakibatkan pergeseran struktur bumi. Yang antara lainnya menciptakan bukit, lereng, gunung, dan lembah. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme yaitu keluarnya magma dari perut bumi yang keluar karena tekanan gas yang sangat tinggi dan memaksa untuk keluar dari perut bumi sehingga terjadi gunung meletus. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai tenaga eksogen yang akan dibahas oleh Nanda. Peristiwa alamiah yang disebabkan oleh tenaga endogen pada permukaan bumi adalah pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan dalam proses yang lama pelapukan mengubah batuan menjadi tanah. Dan dalam proses pelapukan ini juga melibatkan unsur seperti pembentukan batuan, temperatur, cuaca, dan organisme yang berada di sekitar lingkungan batuan. Disebabkan penyebabnya pelapukan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada pelapukan kimia.
pelapukan kimia terjadi akibat perubahan struktur kimia pada batuan yang menyebabkan reaksi tertentu seperti pelarutan, oksidasi, dan oksidasi. Dan selanjutnya adalah pelapukan fisika atau pelapukan mekanik yang disebabkan oleh faktor fisik seperti suhu tekanan udara dan ombak. Dan selanjutnya adalah pelapukan biologi yang disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup yang berada di sekitar lingkungan batuan. Dan selanjutnya juga adalah erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah pada bagian tertentu di permukaan bumi. Air yang mengalir di sungai dapat menyebabkan runtuhnya dinding-dinding sungai. Berdasarkan penyebabnya, erosi dibedakan menjadi 5, yaitu ablasi, deflasi, korosi, abrasi, dan eksterasi. Dan selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan endapan batuan hasil erosi dan dari tempat tertentu. Sedimentasi dibawa oleh aliran air, angin, dan blaster. Batuan yang mengendap kemudian menjadi satu yang disebut juga batuan sedimentasi. Berdasarkan penyebabnya, batuan sedimentasi dibedakan menjadi 3, yaitu sedimentasi akuatis yang disebabkan oleh air, dan sedimentasi aerolis yang disebabkan oleh angin, dan sedimentasi marin yang disebabkan oleh air laut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu batuan penyusun dari litosfer yang akan dibacakan oleh Devi. Selanjutnya adalah batuan. Batuan merupakan salah satu material pembentuk litosfer. Nah, dalam pembentukan litosfer ada beberapa jenis batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan malihan. Yang pertama yaitu ada batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terdiri dari magma yang mengeras atau mendingin dengan atau tanpa proses kristalisasi. Nah, contoh dari batuan beku yang pertama di situ ada batuan tubir. Batuan tubir atau batuan kristal merupakan batuan yang terdiri dari kristal yang pembentukannya karena proses pendinginan yang berjalan dengan lambat. Lalu yang selanjutnya ada batuan apung. Batuan apung merupakan batuan yang berasal dari letusan gunung berapi, dan batuan apung memiliki porositas yang tinggi sehingga dapat mengapung di atas air. Lalu yang selanjutnya ada batu koral. Nah, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang berasal dari endapan dari batuan beku dan biasanya tercampur dengan jasad organisme. Nah, contoh dari batuan sedimen yang pertama ada sandstone. Sandstone merupakan batuan yang terdiri dari mineral yang berukuran pasir atau butir-butir pasir yang berasal dari pecahan batuan lainnya. Lalu selanjutnya ada batuan shell. Batuan shell merupakan batuan sedimen plastik berbutir halus dan terdiri dari lumpur yang bercampur dengan mineral-mineral lembut atau fragmen-fragmen kecil lainnya. Lalu jenis yang terakhir ada batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan malihan merupakan batuan berasal dari perubahan dari batuan beku atau batuan sedimen. Nah, karena lapisan batuan di atasnya dan juga suhu tinggi dari magma. Contoh dari batuan malihan yang pertama ada batuan kvarsit. Batuan kvarsit merupakan batuan metamorf non foliasi yang berasal dari perubahan atau metamorfisme dari batu pasir kuarsa. Dan contoh selanjutnya ada batuan mermuk. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang